menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan subtema melalui sidang Jumat ke-19 tahun 2024 GKI Mekanya Wasir 1, kita tingkatkan sinergitas, pikiran, hati, dan tindakan berbasis kesehatan, ketekunan, dan ketaatan iman. Izinkan saya untuk membacakan sesuatu acara yang akan kita lalui bersama di hari ini. Yang pertama pembukaan yang kita sedang lalui bersama, yang kedua doa, yang ketiga rapat koordinasi, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu akan mulai dengan kegiatan kita di pagi hari ini, tapi sebelum itu kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Jemaat kepada Bapak Penatua dan Sofi kami persilakan. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini, karena tetap besar kasih Tuhan buat kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh ada dalam rumah Yesus untuk mengikuti rapat koordinasi Bapak di surga, rapat koordinasi di mana diikuti oleh PHMJ, juga tempat badan unsur dan lainnya. Bapak di surga, kami mengundang Engkau datang hadir dalam acara kami ini, sehingga acara kami ini dari awal sampai Allah Anak dan Allah Terus. Amin. Kegiatan rapat koordinasi kita di pagi hari ini, tetapi sebelum itu kami mengundang kepada keempat pimpinan rapat koordinasi untuk dapat mengambil bagian di meja sidang. Kita boleh melangsungkan kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung pada hari ini tanggal 7 November 2024. Sesuai dengan surat undangan yang sudah diberikan dalam rapat koordinasi, yang menjadi pemimpin atau yang menjadi pimpinan sidang yaitu PHMJ, tapi dalam kesempatan ini kami memohon maaf karena seharusnya 5 pimpinan rapat hadir, tetapi hari ini kami bertiga. Pertama-tama kami mau menyampaikan bahwa Ibu Sekretaris Jemaat hari ini ada di Manokwari karena mengikuti perkuliahan, sehingga Bapak Terkasih juga tidak dapat mengikuti rapat koordinasi bersama dengan kami. Sehingga di saat ini kami bertiga hadir dalam selaku pimpinan rapat koordinasi. Yang keempat, pemaparan nomor pikiran dari masing-masing bidang, dan yang kelima adalah penutup. Kita akan masuk kepada acara yang kedua, yaitu arahan dari Ketua Jemaat Betania Wasir. Pada minggu kami bersama. Baik, shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu pelaksana yang majelis Jumat, yang saya hormati Bapak Ibu Penatua dan Syahmas Majelis Jumat GKI Mekanya Wasir, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara Badan Pelayan Urusan Jemaat, baik persekutuan Nyawa Bapak, persekutuan wanita, persekutuan anggota muda, dan persekutuan anak dan remaja, yang saya hormati BPPD Jemaat, dan yang saya hormati juga kasih dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara anggota Sidi Jemaat sebagai utusan dari rayon 1 sampai dengan rayon 9
Bapak Ibu, ini tahun kedua kita melaksanakan rapat koordinasi sebagai satu bagian sebelum memasuki sidang jemaat. Kalau dulu kegiatan ini kita bilang namanya prasidang, akhirnya dia biasanya melaksanakan sidang jemaat jadi 2 hari, sebab 1 harinya prasidang lalu 1 harinya sidang jemaat. Tapi mulai dari rapat gereja tahun 2022 kita itu berarti kita sudah melewati 11 bulan dalam tahun pelayanan 2024. Tapi kalau efektif pembukaan tahun pelayanan tanggal 14 Januari sampai hari ini, maka terhitung kita baru menjalani pelayanan untuk pelaksanaan program yang baru kurang lebih 10 bulan, tidak sampai November. Maka persiapan kita sidang jemaat untuk jemaat GKI Pendeta Indonesia adalah hari Selasa tanggal 12 November. Dalam tahun pelayanan 2024 ini kita sudah melewati secara khusus majelis jemaat bersama dengan badan pelayan unsur jemaat. Kita sudah lewati 2 kali evaluasi. Evaluasi pertama, semester pertama itu terjadi di bulan Agustus, dan evaluasi kedua sebelum masuk sidang. Menurut aturan evaluasi itu seharusnya kita menjalani per 3 bulan. Ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa evaluasi itu seharusnya kita lakukan per 3 bulan. Nah, dalam evaluasi yang sudah kita lakukan 2 kali sebagai majelis jemaat dan badan pelayanan mengerjakan menurut program di hasil sidang jemaat tahun 2024. Kita sudah menilai semua kinerja, tapi juga memberi penilaian tentang apa yang bisa kita melanjutkan dengan apa yang mungkin cukup tahun ini saja, tahun depan kita tidak lanjutkan lagi oleh karena berbagai pertimbangan. Mungkin secara garis besar saya bisa laporkan di sini, di luar daripada unsur-unsur jemaat, program oleh majelis dalam kemajelisan itu ada 81 kegiatan, dan sampai dengan bulan November ini sudah ada 64 kegiatan yang terlaksana, yang lainnya 6 lainnya akan terlaksana di bulan Desember, sebab kita akan sidang sebelum kita memasuki masa raya Natal. Di luar daripada unsur-unsur PKB, PW, PAM, dan PAR itu kami hitung sekitar 30 kegiatan sudah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, rapat koordinasi hari ini bermaksud untuk kita merencanakan, tapi juga mematangkan pikiran-pikiran yang sudah dituangkan dalam mungkin materi yang ada di tangan Bapak Ibu. Kalau ada materi di tangan Bapak Ibu, ini rancangan yang sudah dipikirkan dari majelis jemaat dan unsur jemaat, keempat unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Nah, nanti di dalam kelompok kita akan memberikan pikiran, masukan, tapi juga mungkin memberi bobot sekiranya mungkin ada pikiran untuk kegiatan yang lainnya. Nah, di hari inilah kita bicara, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mengapa hari ini, tahun ini, rapat koordinasi kami minta untuk dihadiri juga oleh Bapak Ibu Saudara dari utusan rayon 1 sampai dengan rayon 9, dengan maksud supaya Bapak Ibu yang mengalami semua hal dalam pengalaman sebagai anggota jemaat, apa yang Bapak Ibu pikir penting, tolong dimasukkan dalam pembidangan nanti masing-masing. Sebab kertas materi yang ada itu baru kami yang pikir, majelis jemaat dan badan pelayan unsur. Tapi nanti Bapak Ibu dapat memberi pikiran untuk kegiatan apapun di pembidangan sebentar, pembidangan masing-masing. Jadi sesudah arahan
ini, nanti Ibu Ben akan memandu kita dalam pembagian. Kita akan dibagi menurut 4 bidang. Ini kemajelisan sudah tahu dan sudah paham bagian ini. Di bagian bidang pertama itu persekutuan, itu di dalamnya urusan pelayanan dan pembinaan jemaat bersama dengan semua unsur dari ketua sampai dengan bendahara akan ada di bidang persekutuan. Lalu kesaksian itu urusan misi, penginjilan, pemuritan dan kemitraan. Bidang pelayanan itu nanti urusan pelayanan kasih dan keadilan, juga urusan aset dan ekonomi gereja itu di bidang pelayanan. Bidang penata layanan itu urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian. Bapak Ibu, utusan dari rayon masing-masing akan dibagi merata ke 4 bidang itu. Kami sangat mengharapkan pikiran, sumbang saran dari Bapak Ibu untuk mematangkan program yang kami ada pikir dan tawarkan. Dengan begitu, kami harap bahwa menuju ke sidang jemaat, ketika pemaparan untuk program pelayanan tahun 2025, kita tidak lagi buang waktu banyak di sana, karena Bapak Ibu sudah bicara hari ini. Sebab Bapak Ibu yang datang hari ini akan datang juga di hari Selasa tanggal 12 November. Jadi tuangkanlah semua pikiran baik dari Bapak Ibu di hari ini, supaya di sidang jemaat nanti kita hanya baca seluruhnya, kita tawarkan ke forum, setuju, tapi lalu selesai. Sebab sekali lagi bukan bicaranya yang perlu banyak waktu, tapi kerjanya yang perlu banyak waktu. Lalu hal yang terakhir, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Tadinya Bapak Ibu, jujur secara pribadi sebagai pendeta jemaat, saya sedikit khawatir untuk pelaksanaan rapat koordinasi hari ini. Sebab pertama ini hari kerja, kedua ada banyak tugas kita menjelang akhir tahun. Tapi saya berterima kasih untuk Tuhan dan berbangga hati untuk Jemaat Betania Wasyo, sebab Bapak Ibu mau memberi waktu dan pikiran untuk rapat koordinasi hari ini. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, tahun ini kita lewati sebagai tahun pemberdayaan. Bapak Ibu datang banyak hari ini, kami merasa bahwa Bapak Ibu ambil bagian dalam pemberdayaan itu. Lalu tahun depan, tahun 2025, kita akan bicara tentang tahun kesehatian. Maka kehadiran Bapak Ibu Saudara hari ini menunjukkan kesehatian kita untuk pekerjaan ini. Untuk itu, waktu selanjutnya saya akan berikan ke Ibu Bendahara untuk mengatur kita dalam pembagian. Mungkin nanti kita bersepakat bersama. Ada satu bidang yang punya 2 urusan di sana, ada satu bidang yang bicara cukup banyak program kemajelisan dan unsur-unsur jemaat, maka mungkin kita perlu sepakat berapa waktu yang efektif dan efisien untuk kita semua. Mungkin sebelum saya serahkan ke Ibu Bendahara, ada tambahan yang berwakil, silakan. Saya kembalikan waktu. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi yang berikut, yaitu pembagian menurut bidang. Iya, dalam pembagian ini ada 4 bidang yang nanti kita akan bagikan, yaitu yang pertama bidang persekutuan, bidang kesaksian, bidang pelayanan, dan bidang penata layanan. Dalam pembagian ini Bapak Ibu kita akan punya waktu 1 jam untuk menyampaikan pikiran yang mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Jemaat. Ada hal-hal yang sudah dimasukkan dari majelis maupun PP unsur yang mungkin bagi Bapak Ibu rayon yang mungkin dipikirkan supaya kita sama-sama masukkan di dalam program yang nanti kita akan sepakati bersama di tahun 2025. Ya, untuk bidang persekutuan itu ada di urusan P2J dan semua unsur. Pembagiannya untuk bidang persekutuan yaitu
ada unsur P2J dan semua unsur PKB, PW, PAM, dan PAM. Dan ada juga rayon 1 dan rayon 2 yang masuk di dalam bidang persekutuan. Bidang persekutuan saya ulangi P2J dan semua unsur yang ditempatkan oleh rayon 1 dan rayon 2. Yang kedua bidang kesaksian, yaitu misi penginjilan dan pemuritan, dan ditambahkan dengan rayon 3 dan rayon 4. Yang kedua misi di bidang pelayanan itu rayon 5 dan rayon 6, dan bidang pelayanan urusan pengembangan SDM dan kebudayaan